Bagaimana sampai Habib di penjara? Bagaimana FPI dibubarkan? Bagaimana 6 pemuda mati? Itu pasti pertanyaannya. Apakah kita umat Islam ke depan masih boleh beribadah? Alasan kita untuk hadir di masjid ini tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah memupuk kesadaran ukhuwah Islamiyah. Semakin hari semakin tidak jelas arah kehidupan bernegara, arah kehidupan beragama, arah kehidupan bermasyarakat. Akibat apa? Permainan politik para bajingan-bajingan yang ada di negara kita. Atas pertolongan Allah inilah ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya masih boleh menghirup oksigen dengan bebas. Syukur alhamdulillah kita semua tidak menjadi korban para bajingan-bajingan tadi. Jejak langkah peristiwa perjalanan Islam di tahun 2020 sampai tahun 2021 masih membekas. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita panen. Apa yang kita perbuat, itu yang kita akan petik. Menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Rentetan peristiwa yang terjadi di tahun 2020, buahnya adalah tahun 2021. Ini bulan apa? Januari tanggal 16. Belum separuh perjalanan. Dalam bulan ini kita sudah melihat beberapa peristiwa ma'asabah bimusibatin illa biidnillah. Allah turunkan musibah. Beberapa hari yang silam maskapai Sriwijaya Air jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Baru 3 hari yang lalu lagi gempa 6, sekian skala Richter menerjang Kepulauan Sulawesi Barat, Mamuju. Apa masih ada lagi Ustaz? Insya Allah masih banyak. Yang lebih dahsyat lagi masih banyak lagi menunggu di belakang. Reaksi politik dalam historik perjalanan sejarah para nabi terulang di Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudaraku perlu tahu, kultur Indonesia ini, bahkan benteng kekuatan dasar negara Indonesia ini, dibangun dengan darah, air mata, bahkan bidak watil para ulama, doa para ulama. Indonesia ini adalah negara Darussalam. Indonesia ini adalah negara tauhid. Siapa bermain air pasti basah. Siapa bermain api pasti letup. Entah lambat atau cepat, orang-orang yang suka menganiaya, memusuhi Islam akan merasakannya. Bukan kita yang kasihan, ibu bapak, mereka. Saya kira pertemuan ini pasti bertanya-tanya. Setiap ustadz hadir pasti jemaah menunggu. Cuman saja tidak langsung satu persatu datang kepada ustadz. Ustadz, kenapa sih negara kita begini? Ada apa yang terjadi di negara kita sehingga begini, begitu, dan begina? Bagaimana sampai Habib di penjara? Bagaimana FPI dibubarkan? Bagaimana 6 pemuda mati? Itu pasti pertanyaannya. Apakah kita umat Islam ke depan masih boleh beribadah? Saya sudah sering ceramah sampai di kolong-kolong sawit di belakang sana. Itu kampung duit atau apa itu? Kampung Mani. Iya, Pulau Mani. Mani Island. Ya, kalau di Palembang kan ada Hollywood. Apa itu? Palembang. Kayu Agung. Jadi kalau mau ke Hollywood nggak usah ke Amerika. Ke Palembang. Kalau mau ke Pulau Mani Island, nggak usah ke Perancis, langsung ke sini aja di belakang sawit situ.
Saya sering ceramah sampai ke kolong-kolong sawit, kolong-kolong karet di belakang sana. Allahu Akbar. Spanduk saya itu sudah terpampang di jembatan. Sekarang nggak boleh. Pak Kades ini kalau sampai ketahuan, kemana dia? Di gaspol ente Pak Kades. Berani sekali kau undang Yahya Waloni. Tidak boleh. Kenapa? Alasannya kopat-kopit. Jangan berkerumun kalau bukan pendukung Jokowi dan Ma'ruf. Itu undang-undangnya. Kalau antum paksakan diri, antum akan didesak di pengadilan. Pasalnya kopat-kopit. Seperti yang dialami Habibana. Jatuh pada pasal kopat-kopit. Kalau betul itu protokol kesehatan, minimal 30 yang tewas besok pagi. Coba lihat nanti. Kalau betul ada COVID, physical distance, social distancing, droplets. Ini saya bicara begini nih, droplet saya terpancar semua ini. Kalau saya kena COVID, Allahu Akbar. Saya ada kopi dingin. COVID-19, kopi dingin 19 gelas. Itulah jatah saya, kopinya 9 gelas siang, 9 gelas malam. Kopi dingin. Itu yang setiap saat saya minum. Tidak bisa lagi dipercaya sebagai protokol kesehatan. Segala bentuk kebijakan sudah tidak demokratis, hanya sebuah ilusi. Nah, ibu bapak kalau tidak mau paham soal begini, kita bagaikan sapi, bagaikan lembu, bagaikan hewan ternak, diikat di hidung, ditarik dan disembelih. Karena tidak paham bagaimana keadaan dunia sekarang, bagaimana kedudukan Islam di Indonesia. Tidak paham. Apalagi ustadz-ustadz sekarang sudah pada tiarap. Nanti kalau tunggu Indonesia aman baru berani. Ceramahnya bidah kafir, haram kepada sesama Muslim. Kalau dalam keadaan begini tiarap, tidak ada yang berani. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz bi ilmi ulama, itu yang menertibkan dunia. Ilmu para ulama mencoba untuk mencari jejak sejarah bagaimana supaya Islam tegak di masa yang akan datang. Bukan persoalan politik, bukan persoalan FPI dengan pemerintah, nggak ada urusan. Dari tahun lalu saya sudah katakan tidak usah melawan. Biarkan saja apa maunya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Persoalan politik serahkan ke Pak Jokowi. Persoalan Islam gara-gara kawan di samping Jokowi. Kalau kawan Rajal di samping Jokowi tidak jadi wapres, nggak begini kita umat Islam. Pak Ma'ruf itu sekali mengeluarkan kalimat, kata-kata, lebih berpengaruh daripada Habibana. Lupakah kita? Si kafir Cina cuma satu kata Pak Ma'ruf keluarkan, penjarakan, langsung dipenjara. Tapi inilah jejak langkah para musuh-musuh Islam. Mencari di mana pemimpin-pemimpin Islam. Ini pernah Amerika pakai, namanya teori neokortex. Bujuk lawan, jinakkan lawan, panggil lawan untuk menjadi kawan. Perhatikan kata-kata saya. Cara mengalahkan lawan dengan teori neokortex. Bujuk lawan, jinakkan lawan, panggil lawan, kerjasama dengan kita menjadi kawan. Umat Islam sudah tidak punya kekuatan lagi sekarang. Parlemen sudah diikat dalam kekuatan eksekutif. Memang hebat situasi dunia ini. Alhamdulillah kita masih boleh tabligh akbar begini. Alhamdulillah. Supaya setiap kebijakan pemerintah jangan dikritisi. Gak boleh dikritisi. Nah sekarang bagaimana posisi kita? Bergantung hanya kepada Allah.
apapun pemerintah mau buat, tidak usah dikritisi. Katakan saja, tidak ada sejarah presiden terbaik di Indonesia. Jangan dilawan, tapi dipuji-puji. Tinggal begitu, Pak. Karena semua keputusan politik harus tanya kepada Pak Jokowi. Nggak berguna lagi kita, useless. Tidak ada gunanya. Apapun yang kita buat, tidak bisa lagi kita protes. FPI sudah dibubarkan. Saya bilang teman-teman, tidak usah bikin reaksi, nanti timbul aksi. Kalau FPI dibubarkan, biar saja, itu organisasi. Tadi malam saya ceramah di Masjid Raya Rantau Kasai, Pasir Pengarayan. Saya katakan kita semua yang ada di masjid ini adalah pembela Islam. Tanpa ada organisasi resmi, kita pembela Islam. Saya kasih contoh kepada ibu bapak. Di desa Penembahan ini, Koto Penembahan ini, andaikan ada orang Kristen bangun kandang babi, bikin kandang babi, ibu bapak terima atau tidak? Ibu bapak FPI atau bukan? FPI karena membela Islam. FPI kok tidak? Ini terus ketahuan nih pengecut-pengecut di dalam masjid ini. Islam itu tanpa membentuk organisasi telah tertuang di dalam jiwanya. Saya kesana kemari bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naqsabandiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan FPI, bukan Ansor, bukan Banser, apalagi Banserep. Bukan saya. Tetapi perjuangan saya dapat dilihat hanya satu, menegakkan Quran wal hadis, wajib dan sunnah. Nggak ada backup dari organisasi Islam manapun, anti dikawal, anti disopiri. Maksud saya apa? Inilah teori yang pernah disampaikan oleh seorang sufi. Kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kalau kita sudah tahu lawan kita ular, maka kita harus lebih cerdik daripada ular. Kalau kita tahu lawan kita harimau, maka kita harus lebih buas daripada harimau. Kalau lawan kita singa, maka kita harus lebih ganas daripada singa. Kalau lawan kita serigala, kita harus lebih licik daripada serigala. Saya dari dulu tidak pernah membawahi organisasi Islam. Tapi di mana-mana orang masuk Islam dan umat Islam bersatu. Nggak bawa benteng bendera Islam saya. Artinya sebagai pemimpin Islam dalam konteks negara demokrasi, dalam perpaduan politik liberal, dalam situasi dan kondisi negara yang pluralistik, masyarakat kita majemuk, terdiri dari berbagai macam perbedaan secara antropologi linguistik. Maka seorang pemimpin agama sebaiknya bagi saya pribadi angkat saja bendera Islam tanpa membawa-bawa mazhab hilafiah daripada Islam. Negara di dunia ini yang terkenal mayoritas Muslim adalah Indonesia. Indonesia ini mayoritas penduduknya dikenal oleh dunia adalah Muslim. Sekarang pertanyaan saya, betulkah kira-kira Indonesia masih mayoritas Muslim? Betulkah kira-kira? Ukuran standarisasi mayoritasnya dari mana? Standarisasi mayoritas umat Islam itu dari mana? Kualitas atau kuantitas? Secara kuantitas kita masih banyak, kualitasnya kita sudah kerdil. Orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat baik di parlemen, orang-orang yang kita dorong menjadi aparat di TNI Polri, orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat di yudikatif, orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat
Dewan Perwakilan Daerah sudah tidak berkutik, tidak bisa lagi bermain siksak dalam pertarungan percaturan politik untuk membela agama yang mulia. Saya orang yang dari kafir, itulah saya bilang tuh hewan-hewan beberapa ekor tadi itu. Singa, ular, harimau, ular segala macam serigala. Itu sifat-sifat yang melekat pada manusia. Munafik. Ketika akan menempuh jabatan tertentu, ingin mencapai kedudukan, pangkat, harga diri, kehormatan di masyarakat, memelas-melas kepada umat Islam. Apa persoalannya? Siapa yang salah? Apakah Jokowi dan Ma'ruf Amin? Yang salah kita. Kita yang pilih mereka kemarin.